Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Shadaqallahul azim. Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22 sampai 25. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatir rasul. Bapak pengurus masjid, mukhlisin beserta jajaran beliau yang hadir pada kesempatan ini, nenek mama alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang hadir pada kesempatan ini yang sama-sama kita hormati. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Mukhlisin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan peserta pesantren Ramadan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua yang berada di rumah Allah ini dirahmati, diberkahi dan diberikan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, niat ikhlas datang ke masjid dalam rangka beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Salah satunya ibadah yang kita kerjakan pagi ini adalah salat subuh berjamaah, dilengkapi dengan zikir. Mudah-mudahan dengan salat subuh dan zikir yang senantiasa kita baca menjadikan amal kita menjadi amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam kehidupan. Akhlak beliau sangatlah agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Rasulullah itu sangatlah agung. Tidak akan mungkin kita berakidah yang kuat tanpa figur. Tidak akan mungkin kita melaksanakan ibadah dengan baik tanpa contoh, dan tidak akan mungkin kita berakhlak mulia tanpa uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang Allah berikan maka ada pada diri beliau, sehingga perkataan, perbuatan, takrir dari beliau
yang kita jadikan sebagai landasan hukum di dalam berkehidupan. Maka sepantas dan sewajarnya kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak kecuali hati yang bersih, hati yang suci menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita beri judul tausiah subuh kita tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Adanin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan 4 nama. Yang pertama adalah An-Nas, yang kedua adalah Bashar, yang ketiga Zurriyatil Adam, dan yang keempat Insan. Semua kata itu artinya manusia. Manusia yang An-Nas artinya manusia yang cenderung hidup bersama. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian. Untuk itu kita sebagai manusia tentunya membutuhkan orang lain. Yang kaya membutuhkan yang miskin. Seorang yang pintar membutuhkan murid. Begitu juga sebaliknya, murid membutuhkan guru. Yang sakit membutuhkan pengobat, yaitu dokter. Begitu juga dokter butuh pasien. Sehingga di dalam hidup ini tidak bisa sendirian. Pasti kita membutuhkan orang lain. Itulah hakikat dari An-Nas. Kemudian manusia itu yang kedua adalah Zurriyatil Adam. Manusia yang cenderung belajar, suka menuntut ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian yang tujuannya adalah mengasah otaknya supaya cerdas. Manusia yang cerdas adalah manusia yang suka belajar. Maka itulah Zurriyatil Adam. Yang ketiga adalah Bashar. Manusia yang Bashar adalah manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh istri, butuh suami, butuh anak. Semua itu naluri yang diberikan Allah kepada manusia yang diartikan sebagai bashar. Yang keempat adalah insan. Insan itu adalah manusia yang taat beribadah. Dia merasa suatu saat akan bertemu dengan Allah. Dia merasa suatu saat akan kehidupannya berakhir. Tentunya manusia yang insan ini dia mempersiapkan amal dengan sebaik-baiknya, membawa bekal, terutama bekal watazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa dengan Ramadan kali ini. Itu menandakan kita adalah manusia yang mempersiapkan amal dengan sebanyak-banyaknya dan berkualitas tinggi di bulan yang suci ini. Maka digabunglah antara An-Nas, Bashar, Zurriyatil Adam, Insan menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ciptaan Allah yang paling mulia itu, yang paling tinggi itu derajatnya adalah manusia, malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang dan benda mati. Di atas dunia ini makhluk Allah yang mulia itu adalah yang pertama manusia. Bagaimana caranya sifat kemuliaan itu terus kita jaga? Maka diilhamkanlah kepada manusia itu, kata Allah, fujuraha wa taqwaha.
Jadi ada yang di antara manusia itu mengambil jalan fujur, jalan buruk, dan ada yang mengambil jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwa itu. Agar jiwa kita tetap bersih, agar jiwa kita diridhoi oleh Allah, tentunya yang pertama yang mesti kita lakukan di dalam hidup ini adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari keridhaan Tuhan. Sabar mencari keridhaan Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan, niat yang kita niatkan, kemanapun kita pergi, tentunya kita berharap keridhaan Allah. Sabar kita melaksanakan ketaatan, sabar kita menjauhi larangan, dan sabar ketika ditimpa suatu musibah yang tidak kita inginkan. Sifat sabar itu mesti harus ada di dalam jiwa kita, supaya kita termasuk tanda-tanda penghuni surga Adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha, kata Allah. Surga Adnin yang akan diberikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim, kakek nenek mereka. Wa min azwajihim, suami istri. Wa min zurriyatihim, anak-anak mereka. Kalau ada rasa sabar yang ada di dalam dirinya, dia pelihara, maka sekeluarga bisa dijadikan sebagai ahlu surga, kata Allah. Maka dengan sifat sabar ini kita tanamkan kepada generasi kita. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar ketika kita ditimpa musibah. Semua itu adalah kehendak Allah. Tapi di balik kehendak Allah itu kita tetap berusaha. Jangan pasrah terhadap takdir, tapi berusaha. Bagaimana kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau ia tidak merubahnya. Tentunya perlu usaha yang lebih keras. Jangan menyerah terhadap takdir. Yang kedua, tanda-tanda penghuni surga Adnin itu adalah wa aqamus shalah, senantiasa mendirikan salat. As-salatu imaduddin, kata Rasul. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agamanya. Siapa yang tidak mendirikan salat berarti dia meruntuhkan agamanya. Sedangkan kata Rasul dalam hadis lain, orang yang salat itu, Bapak Ibu, seperti ia di depan pintunya ada sungai. Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamar ala babi hatta yaktasilu kullu khamsata marrat. Depan pintunya itu ada sungai, dia mandi 5 kali dalam sungai itu. Sungai yang jernih airnya. Salat mampu membersihkan jiwa dan raga kita dari dosa. Setiap air wudu, tetesan air wudu yang terakhir itu, kata Rasul, dapat menghabiskan dosa-dosa kita. Inilah kemuliaan salat. Dengan air wudu itu saja dosa-dosa kita berguguran. Dan salat itu membersihkan dari dosa-dosa. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Jadi salat itu kalau ada orang yang tidak mau juga salat berarti dia orang zalim, orang kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara.
Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh ia telah kafir yang nyata. Maka orang-orang kafir ini tempat kediaman neraka. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan orang-orang fasik, orang-orang kafir tempat kediamannya neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka hendak keluar dari siksaan api neraka itu, dikembalikan lagi, keluar dikembalikan lagi. Jadi tidak ada suatu yang menyejukkan kepada penghuni neraka. Ketika mereka hendak keluar dari siksaan Allah itu, dikembalikan lagi, dibenamkan lagi. Maka berharap kita dan keluarga kita tentunya kita berikan dakwah, kita nasihati, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr, supaya tetap mendirikan sholat. Doa yang kita doakan seperti itu juga, Rabbi ja'alni muqimas sholata wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Yang ketiga, tanda-tanda penghuni surga Adnin itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah, orang-orang yang selalu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang bersedekah ini adalah orang-orang yang dicintai Allah. Makna orang-orang yang berinfak atau bersedekah, sedekah itu maknanya lebih luas, tidak berupa materi saja, kan, tetapi non materi. Jadi orang-orang yang berinfak ini nantinya wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Ketika mereka, Bapak Ibu, di dalam kubur, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, bersedih hati. Orang-orang yang selalu berinfak, walaupun sekecil apapun yang kita infakkan, tapi sering menjadi amalan istiqomah, sehingga nanti ketika kita meninggal itu, kata Allah, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dinampakkan surga menanti orang-orang selalu berinfak itu. Dinampakkan surga ketika dia meninggal. Maka biasanya orang-orang meninggal dengan istiqomah ini, dia berbahagia, tersenyum ketika meninggalnya, karena diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik, diridhoi. Inilah kehebatan orang-orang yang berinfak, tapi dengan ikhlas. Ada juga orang yang berinfak tidak ikhlas, yang tidak ikhlas karena ria. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu habiskan pahala sedekahmu dengan mencerca atau menyakiti hati si penerima. Jangan karena ria ingin dipuji. Kama tali sofwanin alaihi turabum fa asabahu wabilum fatarakahu salda. Seperti ia berinfak itu kalau ingin dipuji karena ria, seperti batu licin diletakkan gumpalan debu, kemudian datang hujan lebat, habis pahala sedekah apabila kita ria, habis pahala amal ibadah kita apabila kita masih ada juga hasad di dalam hati. Al-hasadu yakulul hasanah kama yakulun narul hatab. Hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, habis. Jadi sifat sombong, ria tidak disukai Allah dan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah tanda-tanda penghuni surga Adnin itu wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang ngajak kita kepada suatu perbuatan buruk, maka cegahlah dengan kebaikan. Diajaknya kita menghina orang lain contohnya,
tolak dengan kebaikan. Diajaknya kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, tolak dengan kebaikan. Maka cara menolak dengan kebaikan itu adalah ketika kita melihat suatu perbuatan buruk, cegah dengan tanganmu, kata Rasulullah, atau kekuasaan. Kalau kamu tidak mampu, cegah dengan perkataanmu. Dan kalau kamu juga tidak mampu, maka doakan. Karena mendoakan itu selemah-lemah iman. Maka man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, cegah dengan tangan dulu, kekuasaanmu. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Tidak mampu kita dengan tangan, maka dengan kata-kata. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan kata-kata, maka dengan hati, dengan doa. Maka jangan sampai kita dibawa oleh orang ke suatu yang tidak diinginkan oleh Allah, sesuatu yang membuat kita dimurkai oleh Allah. Jadi intinya adalah bertemanlah dengan orang-orang soleh. Kalau wak bakawan je orang pauta, saya indak-indaknya wak pandai mautaan orang, awak kanai uta yudanya. Jadi bertemanlah dengan orang-orang soleh, seperti kata Rasul, perumpamaan berteman dengan orang pembawa minyak wangi. Walaupun kita tidak bisa menjualkannya minyak wangi itu, sekurang-kurangnya kita mendapatkan bau wanginya. Itulah perumpamaan berteman dengan orang-orang soleh. Maka yang 4 inilah yang akan menjadikan kita manusia yang dicintai oleh Allah, yang akan memasuki surga adnin. Maka kata Allah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kamu atas kesabaranmu. Diucapkan selamat oleh Allah kepada kita karena kesabaran dalam mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kesabaran ini, terus melakukan amal ibadah yang selalu meningkat, yang selalu istiqomah, sehingga nantinya di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat orang yang bersih dari dosa-dosa, orang yang fitrah, seperti kullu mauludin yuladu alal fitrah, seperti anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah. Inilah harapan kita. Ramadan tahun ini Ramadan terbaik. Ramadan tahun ini adalah mencapai derajat muttaqin, mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.